Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Gyankun atau Martial Universe 5 episode 21 versi manhwanya ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Lindong telah memasuki ranah hasil besar Nirwana dan ia bertekad akan mendatangi dinasti Jurang Iblis dengan kemampuan barunya itu. Di dalam istana dinasti Jurang Iblis, para anggota pun mengeluhkan karena sudah 3 hari Lindong belum muncul juga, sehingga mereka jadi bertanya-tanya apa Lindong akan menipu mereka. Anggota yang lain pun menyahut, mungkin dia akhirnya menyadari kehebatan kekaisaran kita dan menyadari bahwa dia akan terlalu bodoh untuk mencoba melawan kita. Sedangkan anggota yang lain juga berkomentar, ini tidak seperti itu. Gabungan kekuatan laser dan orang-orang yang bersama dia cukup untuk mengalahkan beberapa nirwana tahap atas. Mereka yang belum melewati kesengsaraan nirwana tidak memiliki kesempatan melawan mereka. Tapi Lindong berhasil mengalahkannya. Kita tidak bisa meremehkannya. Siswan pun mulai berkata, hei, tidak peduli apapun, kita harus menangkapnya. Aku ingin menggantung mayatnya tepat di gerbang kota Jurang Iblis. Jika ada yang lengah dan membiarkan dia melarikan diri, dialah yang akan digantung. Jelas perkataan itu membuat semuanya pun panik dan berkata, jangan khawatir senior siswan, kami semua sudah siap. Bocah itu tidak akan memiliki jalan untuk melarikan diri jika dia berani muncul. Salah satu anggota pun lanjut berkata, senior siswan, senior besar belum kembali ke kota Jurang Iblis. Haruskah kita mengirim pesan padanya untuk memintanya kembali? Siswan pun menjawab, tidak perlu mengganggunya untuk masalah kecil seperti ini. Aku sendiri yang akan mengurus Lindong. Jika Lindong berani datang, tidak akan ada jalan kembali untuknya. Dan tiba-tiba saja siswan pun dikejutkan dengan kedatangan seseorang dan ia pun berkata, akhirnya dia datang. Berani sekali dia. Siswan pun segera melesat bersama para anggotanya untuk menemui orang yang mereka tunggu-tunggu. Dan siapa lagi orang itu kalau bukan Lindong. Sementara orang-orang di luar pun kini geger dan mereka saling berkata, hei, dia datang, Lindong ada di sini. Meskipun tindakannya mungkin membuatnya terkenal, tapi dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmati ketenarannya itu. Ya, dikatakan bahwa siswan dari kekaisaran Jurang Iblis sangat marah. Dalam mimpinya, apa bocah itu berpikir dapat imbang melawan master tingkat atas seperti Suan? Dan kini terlihat Lindong pun telah datang di kekaisaran Jurang Iblis dengan mengendarai Xiaoyan. Lindong yang masih berdiri di atas Xiaoyan dengan penuh percaya diri berkata, kekaisaran Jurang Iblis, datanglah dan ambil orang-orangmu. Orang-orang pun kini seketika juga dikejutkan oleh kedatangan rombongan Siswan. Siswan pun kini langsung menatap ke arah Lindong dan berkata, kau Lindong kan? Aku tidak menyangka kau cukup berani untuk benar-benar muncul di sini. Lindong pun langsung menyahut, cukup omong kosongmu, bawakan pil nirwananya kemari. Orang-orang pun kini juga ikut-ikutan tegang karena mereka akan menonton pertunjukan besar hari ini. Lindong pun dengan santainya berkata, aku akan memberimu 10 nafas tarikan nafasku. Jika aku tidak melihat pil nirwananya pada saat itu, akan kubunuh mereka semua. Sedangkan para tawanan pun hanya meringkuk di ekor Xiaoyan seperti kulupan. Siswan pun disitu lalu berkata, Lindong, aku sangat menghargaimu sebagai seorang yang berbakat. Jika kau rela membebaskan laser dan yang lainnya, aku bisa mengundangmu sebagai tamu kekaisaran Jurang Iblis dan kau akan diperlakukan dengan baik. Tapi tanpa basa-basi, Lindong lanjut mengatakan, waktu habis. Sepertinya kau tidak peduli sama sekali jika kekaisaranmu akan kehilangan orang-orang ini. Sambil Lindong mengeluarkan tombak yang akan menghabisi Laser dan kawan-kawan. Laser pun hanya bisa menunduk dan berkata, cok. Jelas hal itu membuat siswan pun menyerah dan langsung berkata, oke, kau menang. Lindong pun segera menyahut, sini, serahkan pil nirwananya. Siswan pun juga langsung melemparkan 1 juta pil nirwananya kepada Lindong sambil berkata, akan kuberikan pilnya dan cepat kembalikan orang-orang itu. Lindong pun juga tak lupa menerawang kantong itu dan ia pun berkata di dalam hati, aura nirwana yang bocor menandakan memang ada 1 pil nirwana di sini. Ini tidak terlihat seperti jebakan sih. Aku bisa menyimpannya tanpa khawatir. Lindong pun segera melemparkan tawanan kepada siswan dan ia pun langsung pamit dan berkata, haha, terima kasih atas keramahannya ya.
Jika ada kesempatan nanti, mari kita bicara lagi dengan baik-baik. Tapi jelas Siswan pun tak terima begitu saja. Siswan pun kini melemparkan anak buahnya ke samping, dan ia pun menatap Lindong dan berkata, "Bocah, kau pikir mudah mengambil pilihan Nirwana dari Kekaisaran Jurang Iblis kami begitu saja? Jika aku membiarkanmu pergi hari ini, bagaimana bisa aku masih berdiri di tempatku sekarang ini?" Siswan pun kini menembakkan sesuatu, dan energi itu langsung menghadang Lindong. Energi itu pun langsung pecah menjadi banyak dan membentuk kurungan untuk mengurung Lindong. Siswan pun kini mendekati Lindong dan berkata, "Bermimpi merebut sesuatu dari Kekaisaran Jurang Iblis dengan kekuatanmu saat ini. Kau benar-benar naif sekali. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak mau mengambilnya. Sekarang kau sudah kehilangan kesempatan terakhirmu." "Iya!" Siswan pun mengerahkan tenaganya dan langsung melesat dan dahwar. Siswan pun dengan cepat memberikan pukulan kepada Lindong. Lindong pun segera menangisnya, tapi pukulan itu membuat Lindong terpukul mundur. Siswan pun terkejut karena Lindong ternyata mempunyai tubuh emas nirwana. Ia pun lanjut berkata kepada Lindong, "Tidak heran kau begitu sombong. Kau memang mempunyai banyak trik, tapi bahkan naga pun harus berlutut di depanku." Lindong pun dengan santainya membersihkan debu bekas pukulan Siswan dan lanjut berkata, "Tahap 1 Yuan Nirwana. Bisa tidaknya kau menangkapku akan tergantung pada seberapa kuat dirimu yang sebenarnya. Melihat dua orang kuat yang akan berseteru itu." Siswan pun berkata, "Aku sudah melihat banyak orang sepertimu yang berpikir mereka tak terkalahkan hanya karena beberapa pengalaman yang tidak biasa. Tapi hanya 1 dari 10 dari mereka yang akan hidup, dan itu saja karena keberuntungan. Bagiku, kau tidak berbeda dari mereka. Namun, kau tidak akan menjadi salah satu yang hidup di antara mereka. Kau hanyalah pemula." Lindong pun segera menyahut, Sudah bicaranya. Kau bacot banget dah." Jelas hal itu membuat Siswan marah dan berkata, "Kau berani memanggilku begitu? Matilah." Kepalan simbol iblis menundukkan gunung. Lindong pun kini juga mengeluarkan sesuatu dari tangannya dan berkata, "Mari kita coba yang kudapatkan ini dari rumah lelang di kota boneka. Aku telah menghabiskan 100.000 pil yuan murni untuk ini, yaitu sajadah kumpulan roh." Siswan pun tampak terkejut dengan apa yang dikeluarkan Lindong dan berkata, "Bocah ini kemampuan untuk melebur 2 jenis energi yang berbeda. Sajadah itu mampu melakukannya." Dan kini Lindong pun mulai mengeluarkan jurus manifestasi andalannya, yaitu Belantara Besar Memenjara Surgawi. Seketika kini keluar dewa manifestasi andalan Lindong. Lindong pun lanjut menembakkan 1 jari memenjarakan langit dan bumi. Dengan kekuatan 1 jari itu, seketika jari itu hancur saat bersentuhan dengan kekuatan Siswan. Lindong pun segera meningkatkan serangannya sampai jari keempat. Tapi serangan Lindong masih tak mampu untuk menekan kekuatan dari Siswan. Hingga akhirnya Lindong pun mengeluarkan 5 jari mengguncang alam semesta. Puncak gunung yang semula terus maju menekan kekuatan Lindong kini berhenti seketika dan madhuar. Dua kekuatan yang saling bertabrakan itu pun kini meledak. Siswan pun terpental mundur. Ia menilai kalau seni bela diri Lindong itu sangat kuat. Dan kini terlihat harta sajadah Lindong pun kini melayang di situ. Melihat hal itu, Siswan pun segera melesat untuk merebut harta Lindong dan berkata, "Harta seperti ini seharusnya tidak dikendalikan oleh orang sepertimu. Serahkan padaku." Lindong pun berkata di dalam hati, "Tidak, dia ingin merebut sajadah kumpulan rohku." Lindong pun kini mengeluarkan jurus dari Kekaisaran Cahaya Suci, yaitu Gajah Suci meruntuhkan langit. Siswan pun segera menahan serangan itu, sekaligus ia juga akan meraih harta Lindong. Lindong pun berkata, "Dia mengabaikan seranganku dan langsung menuju sajadahku. Mimpi saja kau." Lindong pun dengan cepat mengaktifkan sajadah itu. Seketika kekuatan Gajah Suci Lindong pun meningkat dengan cepat. "Nyala!" teriaknya. Gajah Suci pun seketika langsung melemparkan Siswan. Xiaoyun ternyata juga tak ketinggalan menonton duel ini dan sambil terkejut ia berkata, "Siswan dipaksa untuk mundur. Dia pasti akan merasa terhina." Dan benar saja, terlihat wajah Siswan pun sangat kesal. Ia pun kini merilis kekuatan yang lebih kuat lagi, yaitu jari pemisah berlian surgawi. Seketika kini muncul energi yang sangat kuat yang akan menembak Lindong. Lindong pun kaget dan merasakan kalau tembakan energi itu benar-benar sangat kuat. Lindong pun dengan cepat segera merilis simbol pelahap. Tapi tak disangka,
Siswan mengarahkan energinya ke harta sajadah Lindong dan Madua. Jelas hal itu sangat mengejutkan Lindong. Sajadahnya, dia mengincarnya. Sajadahnya, ucap Lindong dalam hati. Siswan pun tampak puas dan berkata, karena aku tidak bisa memilikinya, jadi kuhancurkan saja. Lindong pun kini hanya bisa menonton salah satu harta kesayangannya itu terbakar dan hancur. Lindong pun jadi marah dan berkata, sajadah yang berharga dengan kemampuan untuk melebur energi sudah hancur. Ini kerugian yang sangat banyak. Dasar kurang ajar. Lindong pun kini mengerahkan kekuatan mental terkuatnya. Seketika kini muncul aliran-aliran listrik yang kuat bercampur dengan aura hitam simbol pelahap yang mengelilingi tubuh Lindong. Orang-orang pun jadi takjub melihatnya dan berkata, apa dia benar-benar seseorang yang baru saja mencapai tahap master simbol surgawi? Bagaimana bisa dia memiliki energi mental yang begitu kuat? Lindong pun kini mulai berteriak, telapak guntur pelahap. Siswan pun segera mengeluarkan jurus terkuatnya untuk menghadapi itu. Tapi dia merasa terkejut karena ada aura yang tak biasa melekat pada telapak guntur Lindong. Dan maduar, tabrakan kedua jurus tapak raksasa itu pun meledak, membuat Lindong pun kini terpental mundur. Xiaoyun pun berkata, jika terus berlanjut, Lindong mungkin benar-benar kalah. Dan kini Siswan pun berkata, Lindong, kemampuan bertarungmu memang di luar dugaanku. Tapi itu seperti yang kukatakan, kau tidak bisa kabur hari ini. Xiaode pun segera berkata kepada Lindong, Lindong, kau harus pergi. Sepertinya terjadi sesuatu di dalam tubuhmu. Baiklah, jawab Lindong. Dan kini di hadapan Siswan, Lindong pun berkata, apa kau serius berpikir bahwa ini akan cukup untuk menghalangi jalan keluarku? Siswan pun jadi mencak-mencak dan berkata, hei, apa yang kau ucapkan kali ini? Lindong pun mulai mengeluarkan sesuatu sambil berkata, aku tidak ngoceh kok, ini hanya pengingat bahwa formasi ini hanya membuang-buang energimu saja. Dan ternyata saat ini Lindong mengeluarkan kunci rahasia kuno di tangannya dan ia pun lanjut berkata, aku tidak akan melupakan kau menghancurkan harta sajadahku. Aku pastikan membuatmu membayarnya di pertemuan kita berikutnya. Siswan pun langsung terbelalak melihatnya. Kunci rahasia kuno, ucapnya. Lindong pun lanjut berkata, aku akan pergi sekarang. Terima kasih ya untuk 1 juta pil nirwananya. Kau lebih baik berhati-hati ketika lain kali kita bertemu lagi. Siswan pun segera akan menangkap Lindong dengan cakar raksasanya. Sialan, dia mencoba melarikan diri melalui dimensi lain, ucapnya. Dan benar saja, kini terlihat dimensi dari kunci rahasia kuno di sekeliling Lindong. Dan benar saja, cakar raksasa pun hanya menangkap angin saja, karena tiba-tiba saja Lindong sudah menghilang dari situ. Orang-orang pun jadi kaget dan berkata, Lindong menghilang. Sepertinya ada orang lain yang mengikutinya. Dia pasti melarikan diri menggunakan kunci rahasia. Ini tamparan keras untuk kekaisaran jurang iblis. Jelas hal ini sangat mempermalukan Siswan. Siswan pun dengan penuh emosi lalu berteriak, sebarkan perintahku. Siapapun yang berhasil menangkap Lindong dan membawanya kemari akan diberi 1 juta pil nirwana yang saat ini ada padanya. Selain itu, kami akan menambahkan 500.000 pil nirwana. Mendengar hal itu, orang-orang pun jadi tergiur dan berkata, jika kita mendapatkan begitu banyak pil nirwana, itu hanya masalah waktu sebelum kita mencapai tahap nirwana. Kau pikir mudah menangkap orang itu? Ayo kita kerjasama. Dan dengan tatapan mata yang tajam, Siswan pun berkata, Lindong, tidak akan ada kehidupan damai setelah kau menyinggungku. Mari kita lihat berapa lama kau akan dapat bersembunyi. Scene beralih Lindong saat ini berada di dimensi kunci rahasia kuno. Xiaode pun tampak memperhatikan tubuh Lindong. Jelas hal itu membuat Lindong jadi heran dan bertanya, Xiaode, ada apa dengan tubuhku? Xiaode lalu berkata, Lindong, lihat siapa yang di belakangmu. Lindong pun segera menoleh dan ternyata itu adalah Xiaoyun yang langsung berkata, saudara Lindong, aku akan bersembunyi di sini juga ya. Jelas hal itu sangat mengejutkan. Lindong berkata, kau, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Xiaoyun pun menjawab, aku berlari secepat yang aku bisa dan masuk bersamamu. Lindong pun berkata lagi, apa kau belajar dari Mu Hongling? Pergilah jika kau tak punya urusan di sini. Kami memiliki masalah penting untuk diurus. Xiaoyun pun lalu menjawab,
Tolong jangan lakukan itu, Saudara Lindong. Aku mengikutimu ke sini karena aku telah menyinggung kekaisaran jurang iblis juga. Rupanya laporanku mengenai kau mengalahkan Leise merupakan aib bagi mereka. Jadi mereka memburuku kemana-mana. Lindong pun lalu balas berkata, baiklah, kubiarkan Xiaoyan untuk mengawasimu. Jangan berpikir untuk menggangguku atau melakukan sesuatu yang aneh-aneh ya. Xiaoyan pun jadi agak ketakutan dan berkata, baik. Lindong pun kini mulai mengambil posisi bersila dan berkata kepada Xiaode, baiklah Xiaode, mari kita lihat apa ini semua. Sedangkan Xiaoyan pun hanya terdiam tak bergerak dan berkata lirih, Tuan Macan, tolong jangan maam aku ya. Dan kini di dalam alam bawah sadar Lindong pun saat ini melihat sesuatu dan berkata, ini seharusnya formasi sihir yang tersembunyi di dalam sajadah pengumpul roh. Ini dapat melebur dua jenis energi. Formasi sialan ini menyerap kekuatan Yuanku. Xiaode pun lalu berkata, formasi sihir menghasilkan lebih kompleks dan fusi rumit, seperti mengkombinasikan dua atau lebih berbagai jenis energi. Ada 3 jenis energi yang mengalir di dalam tubuhmu. Jika kau bisa menguasai formasi sihir ini, seni bela diri yang didukung oleh energi menyatu seperti itu pasti sangat kuat sekali. Lindong pun lalu berkata, aku sudah mencobanya sebelumnya, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Xiaode pun lanjut mengatakan lagi, kemampuanmu saat ini memang tidak cukup untuk melakukan itu. Harus ada item yang bisa menekan kehebatan formasi sihirnya. Lindong pun berkata lagi, maksudmu kita bisa menggunakan simbol kuno pelahap dan batu puncak penjara berat untuk mengendalikan formasi sihirnya? Xiaode pun menjawab, yap, benar sekali. Lindong pun kini mulai berkonsentrasi dan bertindak. Karena formasi sihir ini terus menyerap kekuatan Yuanku, kalau begitu aku akan menggunakan ini untuk memasuki titik pusatnya. Setelah aku menekan intinya, aku akan dapat mengontrol formasinya. Formasi itu pun menyala dan berputar-putar. Lindong pun dengan sekuat tenaga terus menekan intinya. Sial, perlawanan yang kuat, ucapnya. Lindong pun lanjut berteriak, tidak peduli seberapa kuat kau hanyalah sesuatu yang ditinggalkan. Selain itu, ini ada di dalam tubuhku dan aku tidak bisa membiarkanmu melakukan hal yang berlebihan. Pergilah dan maduar. Kini muncul ledakan yang kuat. Lindong yang masih berkonsentrasi pun berkata, meskipun aku kehilangan sajadah kumpulan roh, tapi aku mendapatkan formasi alam semesta kuno yang bahkan lebih kuat. Ini nyata, kehilangan sesuatu ternyata dapat benar-benar berubah menjadi sebuah berkah. Dan kini Lindong pun mulai tersadar, dan dengan tatapan yang menajam Lindong pun berkata, Siswan, untuk kali ini semua berkatmu. Dan cerita pun bersambung.